Shalom saudaraku. Mari kita di pagi yang indah ini duduk tenang di hadapan hadirat Allah. Nyanyikan pujian baginya. Sebab hanya segala kemuliaan hanya bagi Yesus. Dalam roh dan penyembahan kami percaya ada kasih Allah bertakhta di atas pujian kami. Haleluya. Glory. Biarlah kasih yang sempurna terus bersama dengan kami, mengikuti kami. Praise the Lord Jesus. Yes. Kasih yang sempurna telah terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku. Layak memanggilmu Bapa, kau beri yang ku minta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapa, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada
belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus.
Salam saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada kesempatan pagi hari ini saya akan membawakan satu renungan buat kita semua, yaitu tentang berdiri teguh. Di dalam kehidupan ini kita akan diperhadapkan dengan banyak hal yang mungkin akan membawa kita kepada satu situasi yang tidak teguh, tidak kuat. Entah itu perbedaan pendapat, entah itu keadaan perekonomian, entah itu situasi-situasi yang sedang terjadi, ada yang saling mengelompokkan satu dengan yang lain. Hal-hal ini bisa memicu untuk kita tidak berdiri teguh. Baik, dalam kehidupan ini kita akan diperhadapkan banyak sekali situasi-situasi yang buat saudara dan saya lemah, bahkan dalam artian tidak mengandalkan Tuhan. Karena apa? Akan seringkali mengandalkan kekuatan kita manusia, yang dimana kita sudah tahu kalau kita mengandalkan kekuatan manusia atau kekuatan diri sendiri, terkutuklah. Ya, diberkatilah mereka yang mengandalkan Tuhan. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk berdiri teguh, tolong dan ingat ini, jangan andalkan kekuatan kita manusia. Andalkanlah kekuatan Tuhan, karena disitulah engkau akan berdiri teguh. Jadi pada kesempatan ini tema kita adalah berdiri teguh. Pembacaan kita di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-58. Saya akan bacakan untuk kita semua. Di dalam pembacaan ini saudara dan saya boleh perhatikan dengan baik. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi dalam artian kita tetap berdiri teguh, tetap terus giat dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, dan di dalam situasi ini kita tidak boleh sampai lupa mengandalkan Tuhan. Amin. Baik, kita akan melihat situasi yang terjadi dalam 1 Korintus ini. 1 Korintus ini adalah di mana Paulus menyatakan satu kejadian-kejadian, situasi-situasi yang terjadi di kota Korintus atau jemaat Korintus. Kita harus melihat kota Korintus ini adalah kota yang metropolitan, saudara. Di situ terkenal banyak orang-orang pintar, orang-orang yang berintelektual. Di situ juga terjadi perdagangan, ya, dari berbagai daerah masuk di situ untuk penjualan dan lain sebagainya. Dan di sana juga ada pencabulan, saudara, persundalan, saudara. Nah, hari ini kita mau melihat situasi yang terjadi di sana dulu itu terjadi nih di dunia sekarang, apalagi di daerah-daerah yang cukup terkenal. Saya tidak perlu sebut tempat-tempatnya, saudara dan saya bisa tahu itu. Nah, yang saya mau perlihatkan di sini ada situasi-situasi yang terjadi di dalam kehidupan kita, di sekeliling kita, di keseharian kita, yang membuat kita tidak kokoh, tidak teguh. Ya, yang pertama, keadaan perekonomian terjadi. Bahkan itu menjadi salah satu pemicu untuk saudara dan saya tidak teguh di dalam iman. Bahkan untuk mengerjakan pelayanan kita seringkali terhalang oleh karena apa? Keadaan biaya, sehingga tidak pergi pelayanan. Dan itu membuat kita goyah dalam artian. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, jangan pernah dibatasi oleh keadaan apapun. Kalau memang kita bisa, mari terus berjuang dan Tuhan pasti pelihara. Baik, untuk berdiri teguh ada 3 kunci yang akan saya bawakan. Yang pertama, kita harus memiliki kunci yang pertama, yaitu milikilah iman. Dalam memiliki iman ini kita harus bisa membedakan iman yang hidup dan iman yang mati. Kenapa ada iman yang hidup dan iman yang mati? Contoh iman yang mati adalah iman yang dimiliki oleh legion. Dalam artian saudara boleh baca nanti di dalam Markus pasal yang ke-5 ayat yang ke-5 sampai 10. Di situ ada kasus yang terjadi ketika Yesus Kristus mengusir roh-roh jahat yang ada di situ, yang dimana ada orang kerasukan dan legion berbicara,
Dan di situ dia tahu bahwa Yesus adalah anak Allah. Dia takut, ya. Dia takut, gemetar. Karena apa? Mereka tahu kalau mereka dihukum akan dicampakkan ke lautan api. Nah, jangan sampai kita memiliki iman yang ini, ya. Iman kita harus hidup. Supaya apa? Kita teguh, kuat di dalam Tuhan. Karena kalau kita memiliki iman yang sama dengan legion, wow, ngeri sekali. Bahkan kalau misalnya saudara dan saya perhatikan, banyak orang-orang percaya itu tidak memiliki iman legion. Kenapa? Mereka tahu Yesus, tapi nggak ada takut-takutnya, nggak ada gentar-gentarnya. Mereka biasa aja. Wow, ngeri saudara. Kita harus memiliki iman yang lebih daripada legion ini. Bukan cuma takut, bukan cuma gentar, tapi kita harus memiliki keyakinan teguh dan kita melakukan. Nah, ini yang nggak dimiliki oleh legion, dia nggak melakukannya. Jadi imannya mati. Dia tahu nih orang-orang yang di sekitarnya nih. Contohnya iman yang mati. Saudara udah lihat nih ada orang yang susahnya minta ampun di samping saudara. Tapi saudara nggak tolong. Saudara mau berdoa, Tuhan, tolong dia Tuhan. Melalui siapa? Padahal saudara punya untuk menolong. Saudara yang terkasih, saya mau bilang itu imannya legion. Kenapa saudara tahu apa yang harus saudara lakukan, tapi saudara malah menahan itu? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, iman yang hidup adalah iman yang dilakukan oleh Abraham. Yang dimana dia tahu apa yang harus dilakukan ketika Allahnya memerintah nih, kasihkan nih anakmu. Padahal itu satu-satunya anaknya yang sulung. Ya, kalau kita lihat di situ ada contohnya. Di dalam Ibrani pasal 11 ayat 17. Karena iman maka Abraham taat tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dia tahu ini dari Tuhan. Jadi kalau Tuhan minta, ya sudah, nggak apa-apa. Ini berbicara berkat saudara. Kita ini sudah dijanjikan oleh berkat. Dijanjikan Tuhan oleh memiliki berkat. Saudara diberkati nih 500.000. Terus ada tetangga atau ada orang di sekitar saudara atau jemaat sama dengan saudara. Dan dia butuh sekali uang 100.000 untuk membiayai kehidupannya. Pada saat itu dia belum punya pekerjaan dan lain sebagainya. Saudara punya 500 nih. Tapi saudara juga butuh. Tapi ketika dia datang sama saudara minta tolong, atau nggak minta tolong, saudara lihat tergerak nggak hati saudara? Saudara terkasih, ketika hatimu tergerak, ketika engkau tahu, ketika engkau melihat, Tuhan udah bilang sama kamu lakukan, tapi kamu menahan itu, memiliki iman legion. Saudara terkasih, iman yang hidup itu ketika kita digerakkan, kita lakukan. Itu iman yang hidup. Itu iman yang dimiliki Abraham. Dan iman itu nggak sampai kepada rasa takut, gentar, atau tahu saja. Enggak. Tapi tindakan, kehidupan yang dimana kita menunjukkan kasihnya Tuhan. Itu iman yang hidup. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, milikilah iman yang hidup. Bukan iman yang mati. Kemudian yang harus kita miliki, milikilah keintiman dengan Tuhan. Apa itu? Membangun komunikasi dengan Tuhan. Gimana caranya membangun komunikasi dengan Tuhan supaya kita tetap berdiri teguh? Yang pertama, teruslah tenggelam dalam pembacaan firman Tuhan. Karena di dalam pembacaan firman Tuhan, saudara akan memperoleh kekuatan. Dan kekuatan Allah itu ada di dalam Injil. Dalam Roma pasal 1 ayat yang ke-16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah. Kekuatan Allah untuk apa? Untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya. Orang yang percaya pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani, termasuk saudara dan saya. Paulus sendiri menyatakan dengan sungguh, dengan keyakinannya, bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah. Dan jika saudara membaca Injil, membaca firman Allah, saudara dan saya akan memperoleh kekuatan. Dan kita pasti melakukan hal-hal yang benar. Kenapa?
Coba kita lihat di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 6 ke 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudara yang terkasih, ini adalah satu value yang luar biasa dari pembacaan Injil. Bukan cuma kekuatan untuk menyelamatkan manusia, ya. Tetapi ketika kita membaca firman ini, kita juga diajar, kita juga dinyatakan kesalahan-kesalahan itu. Gak sampai di situ ya saudara yang terkasih. Kita harus merenungkannya siang dan malam. Karena apa? Ketika kita merenungkannya siang dan malam, maka kita akan diberkati. Sama seperti di dalam Mazmur pasal 1 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-3. Berbahagialah orang-orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang-orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu buahnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka kita harus memiliki keintiman dan tenggelam di dalam pembacaan firman Tuhan. Yang kedua, terus memiliki komunikasi di dalam doa. Apapun situasi keadaan saudara, saudara tidak boleh dibatasi untuk terus berdoa dan berkomunikasi sama Tuhan. Karena itulah cara saudara untuk memahami hatinya Tuhan. Dan itulah juga caranya gimana saudara boleh memahami apa yang menjadi goal dalam hidup saudara untuk terus berdoa kepada Tuhan. Terus berdoa kepada Tuhan apapun situasinya. Tidak boleh dibatasi oleh keadaan, ruang, dan waktu. Karena melalui doa ini saudara akan memperoleh kekuatan. Dalam doa ini saudara akan boleh melihat mujizat-mujizat Tuhan. Dan di dalam doa ini satu tumpuan kekuatan seseorang untuk tetap berdiri teguh di dalam menjalani kehidupan. Sekalipun badai menerpa, dia akan seperti raja wali yang terbang tinggi kalau dia terus berdoa dan mengandalkan Tuhan. Mengerti betapa hati Tuhan itu senang ketika ada orang yang berdoa, berkomunikasi dengannya. Kemudian yang selanjutnya, giat melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Apa itu? Memberitakan Injil kepada orang. Tidak harus berkhotbah di atas mimbar. Tidak harus engkau berteriak di pasar, "Hei orang-orang, bertobatlah, terima Yesus." Enggak, bukan cuma itu. Tetapi hidup saudara, kehidupan saudara sebagai cermin, sebagai bentuk kasih kepada Tuhan. Ya, seperti Injil yang terbuka. Jadilah terang, jadilah garam. Itu dia. Giat melakukan segala pekerjaan Tuhan. Dari hal terkecil sekalipun. Kalau itu yang Tuhan bilang, lakukan. Kemudian milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa, di tengah-tengah orang, dimanapun engkau berada. Ketika engkau berdiri di satu tempat, di situ engkau menjadi sorotan, menjadi satu magnet yang menarik perhatian banyak orang, sehingga kehidupan saudara menjadi terang dan garam. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk berdiri teguh kita tidak perlu mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita harus mengandalkan kekuatan Tuhan. Yang pertama harus kita pegang adalah iman yang hidup. Kemudian kita memiliki keintiman dengan Tuhan. Caranya gimana? Tenggelam di dalam pembacaan firman Tuhan. Terus di dalam doa. Lakukanlah apa yang Tuhan kehendaki. Pekerjaan-pekerjaan Tuhan apapun itu. Kemudian milikilah cara hidup. Cara hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Cara hidup yang layak. Yang menyenangkan hati Tuhan. Bukan menyenangkan orang. Karena kalau kita terus menyenangkan hati orang, kita akan menjadi capek. Kita akan menjadi orang yang putus asa, kecewa.
Tapi mari kita mengandalkan Tuhan dan kita terus menyenangkan Tuhan dengan hidup kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, gimana kita bisa bertemu dengan Tuhan? Datangi mereka yang di penjara, kunjungi mereka yang di rumah sakit, perhatikan mereka yang di jalanan, mereka yang gak punya pakaian, kasih mereka pakaian, mereka yang butuh pertolongan, tolong mereka. Itulah pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Dan di situ sekaligus engkau hidup di tengah-tengah bangsa yang menunjukkan kasih Tuhan. Yang seperti Paulus bilang, terus giat mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Dan apapun yang kau kerjakan, sekecil apapun, ketika engkau menyertakan Tuhan, Tuhan akan berkati. Kenapa? Itu gak akan sia-sia. Semuanya akan dibuat berhasil. Amin. Jangan pernah memandang orang lain dengan cara pandang manusia yang membeda-bedakan, tapi pandanglah manusia dengan cara pandangnya Tuhan yang mengasihi setiap manusia. Tidak mendirikan tembok, tapi Tuhan itu menghancurkan tembok itu malah. Dia menghancurkan bait suci supaya Allah dengan manusia boleh berkomunikasi secara langsung. Jangan kita buat komunitas-komunitas yang dimana ini kelompoknya Apolos, ini kelompoknya Paulus. Enggak. Di sini kita bersama-sama mengikut Kristus yang dimana kasihnya itu nyata dalam kehidupan kita. Supaya kita hidup di dalam kasih, menunjukkan kasih, dan kasih itu harus nyata melalui iman, melalui tindakan, melalui hidup kita. Mari saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tetap berdiri teguh dan pegang 3 kunci ini tadi. Tetap pegang iman yang hidup, terus memiliki keintiman dengan Tuhan dengan cara baca firman, dengan terus berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa, melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, dan teruslah hidup di dalam kebenaran, melayakkan hati Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.